Pak Said Abdullah menyatakan bahwa bisa ada kemungkinan Pak Ganjar dengan Pak Anies bergabung, semua kemungkinan selalu ada. Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan siapapun, serta diolah berdasarkan fakta dan data. Jika ada yang merasa tersudutkan, silakan tonton kembali videonya dengan seksama. Tuh kan, jodoh-jodohin lagi. Tuh, sekarang itu yang dijodohin itu Pak Ganjar sama Pak Anies. Gara-garanya tuh hasil survei Kompas kemarin itu katanya elektabilitasnya Ganjar itu posisi pertama dengan 24,9%. Kemudian Prabowo 24,6%. Anies posisi ketiga 12,7%. Tahu-tahu Ketua DPP PDIP Said Abdullah membayangkan bakal calon presiden Ganjar dengan Anies itu kalau dijadiin satu itu kayaknya bisa memimpin Indonesia. Setuju nggak dijodohin? Maksudnya apa? Nggak pede atau apa tuh? Ya panik lah. Panik? Kok bisa panik? Ya panik. Loh kok? Masih inget nggak Apaan? berapa waktu sebelumnya Golkar sama PAN yang tadinya dekat dengan PDIP sudah mendeklarasikan Prabowo, sudah bergabung dengan Prabowo, sudah bergabung dengan koalisi KIR. Oh iya benar. Ya kan? Gerindra, Satu. Yang kedua, Golkar, PKB, PAN, ya kan? yang kedua ada namanya politikus yang sekaligus menjadi aktivis, Budiman Sujatmiko. Oh iya pindah. Emang pindah? Belum. Oh belum ya? Budiman Sujatmiko belum pindah, masih ber-KTA PDIP. Siapa yang bilang pindah? Oh enggak tuh. Tapi Bukannya kan mau dia masuk ke Gerindra. Tapi kan dia bikin yang namanya relawan, Prabowo dan Budiman. Dukung dong. Itu Kalau udah jelas, bikin begitu itu pasti jelas memang dukung. sudah jelas mendukung Prabowo, Berarti tapi kan masih indikasinya tetap di pindahnya PDIP. Makanya disebutlah nama Ganjar sama Anies. Karena siapa temennya sekarang selain P3? Nggak ada Nggak lagi. ada. Nih ya, aku udah ngitung-ngitung nih. Kalau sekarang PDIP itu dengan P3, PDIP kan 128 kursi, P3 19 kursi, dia 147 kursi. Nah, kalau dari Nasdem yang dukung Anies kan Nasdem, Demokrat, PKS. Nasdem 59, Demokrat 54, PKS 50 kursi di DPR RI. Itu totalnya 163. Nah, yang Prabowo nih itu Gerindra aja udah 78, PKB 58, Golkar 85, PAN 44, 265. Dari kursinya aja ini udah pasti nih Prabowo, pasangannya Prabowo ini nih yang kubu yang 4 partai ini udah banyak suaranya tuh. Nggak usah bicara soal kursi gimana ini segala macam. PDIP nggak butuh koalisi juga dia bisa sendiri kok. 128 kursi itu. Ya iya. Iya sih. Ya, iya, Cuma dia ngapain bisa juga? sendiri. Cuma ngapain juga bikin wacana-wacana mau mengawinkan antara atau mau menjodohkan Pak Ganjar Pranowo yang dari hasil survei Kompas kemarin baru naik tuh jadi 24,9%, hanya selisih 0,3% dari Prabowo yang selalu peringkat pertama. Kan dia bilang katanya alasannya sama-sama menjadi sebuah kekuatan karena masih muda dan cerdas, sama-sama pemimpin yang cerdas, keduanya sama-sama satu alma mater di Universitas Gadjah Mada, sama-sama energik. tambahin lagi kali ya, sama-sama apa coba itu? Pak Ganjar sama Pak Anies Sama-sama satu gubernur dan mantan gubernur. Banyak kesamaannya. Ah, Tapi ada satu Ya. perbedaan. Dan itu dalam banget. apa tuh? Yang satu mengusung perubahan, yang satu mengusung keberlanjutan. Iya benar. Ya udah dengan satu perbedaan aja udah menghapuskan semua persamaan itu tadi. Iya, tapi kan akhirnya jawab juga tuh sama Waketum Nasdem tuh, Pak Ahmad Ali, dibilang gitu. Ya Anies ini kan dimajukan sebagai capres, niatnya kan bukan untuk mengalahkan orang, tapi ini dicalonkan oleh koalisi perubahan sebagai capres dan sudah insya Allah sudah memenuhi syarat pencalonan sebagai calon presiden. Nah kalau mau digabung, kalau PDIP ngomong begitu wacanakan seperti itu artinya Ganjarnya presiden, Pak Aniesnya wapres, mana mau lah. Ya sama aja. Mau Kalau nggak? misalnya Ganjar yang jadi cawapres juga mana mau juga. Iya nggak ada yang mau jadi cawapres. Makanya. Masa dua-duanya jadi presiden? Nggak Makanya mungkin juga kemudian dong. muncul narasi itu kenapa? Itu loh. Ya, Ya tadi panik, ketakutan dengan kondisi politik, dengan anomali politik yang ada. Atau Akhirnya kegeeran kemudian kali ya? memunculkan kayak gitu. Dengan harapan ada di kemudian dorongan komunikasi antara Kingmaker dan Queenmaker, Pak Surya Paloh dengan Megawati Soekarno Putri. Kemudian posisi Joko Widodo sebagai kingmaker juga sekaligus playmaker,
Masalahnya Joko Widodo sekarang kakinya ada di mana? Bener di Ganjar atau di Prabowo? Kalau lihat feeling-feelingnya dan gaya-gaya bahasa tubuh dan tuh pertemuan-pertemuannya kayaknya sih bukan mustahil kalau lebih dukung banyakan sama Prabowo ya. Nah, Bener nggak? bener juga kan? Artinya Iya. apa? Artinya mengeluarkan wacana antara Ganjar dan Anies itu juga bentuk dalam tanda kutip ya, bentuk serangannya PDIP ke Jokowi. Ya karena Anies disebut mereka antitesisnya Jokowi kan. Iya. Ya iya. Tapi- Artinya apa? PDIP sudah membaca bahwa Jokowi sudah bergeser ke arah Prabowo, sudah menunjuk Prabowo. Iya, secara sudah tidak langsung. ada di situ kakinya. Mungkin Walaupun dua-duanya calonnya gitu. Gibran masih nunggu hasil MK dong ya. Nah, ya. makanya, Kita kan nggak makanya tahu kemudian dong. PDIP mengeluarkan wacana Ganjar Anies. Hmm. Kalau PDIP, kalau misalnya Joko Widodo firm ada di Ganjar, nggak mungkin ini wacana ini keluar. Satu, kalau ini Golkar dan PAN tidak bergeser ke arah Prabowo, nggak mungkin juga wacana ini keluar. Iya benar. Berarti nggak pede dan ketakutan seperti itu. Ya. Tapi nih tapi nih ya. Kalau misalnya oke sama-sama pengen jadi presiden kan udah jelas dong. Kalau dari Nasdem, Demokrat dan PKS dia nggak mau dong, nggak mau kan. Lah, mereka kan mengusung sebagai calon presiden bukan cawapres. Nah kalau nanti nih akhirnya mereka berpasangan entah siapa yang capres atau cawapres, itu kira-kira kalau ngelawan Prabowo ya dengan Gerindra, PKB, Golkar dan PAN itu kira-kira emang masih bisa. Gini, kalau melihat dari pola itu, ada nama Anies Baswedan, ada nama Ganjar Pranowo, ada namanya Andika Perkasa. Ya, benar. 3 nama itu, 2 nama itu ada di PDIP, 1 nama itu ada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Ya Dan benar. 3 nama itu skenarionya siapa di awal? Ya itu. Siapa? Masih inget nggak? Partai Nasdem. Ya. Partai Nasdem dulu kan memunculkan 3 nama ini untuk Ya. sebagai kandidat Ya. baca pres kan? Ya benar. Waktu Nah dari kalau hasil misalnya itu Rakernas. memang terjadi, ya ini skenarionya juga memang kembali lagi ke skenario awal berarti. Cuman masalahnya untuk kembali ke skenario awal itu, siapa yang presiden, siapa yang capres, siapa yang cawapres. Nah itu kemudian akan menjadi yang agak sulit ya. Ya, tapi kan kemarin Pak Ali juga udah ngomong tuh waktu Nasdem bilang nggak mungkin lah Anies jadi cawapres, ya kan? Nah kalau kita lihat lagi dari survei juga ternyata Ganjar itu kan menangnya tuh masih di Jateng, iya kan? Katanya tuh dia meraih 62% suara. Prabowo itu 28,8% unggulnya di Jawa Barat dan di Banten. Itu lebih tepatnya di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Gorontalo, Maluku, Papua. Nah, memang sih kalau dilihat-lihat ya, Ganjar, Prabowo, Anies sih paling kecil sih surveinya. Atau Emang kalau surveinya paling kecil kemudian dia bisa kalah gitu? enggak juga. Ini kan banyak yang disimpan, banyak yang dirahasiakan. Makanya apakah Anies ini jadi kuda hitam atau kuda liar? Jadi Di kan- pilkada DKI aja survei Anies paling kecil, kemudian jadi gubernur. Bener. Artinya dia menjadi kuda hitam waktu itu. Oh, idolanya emak itu. Jangan salah sekarang- ibu-ibu pengajian. Sekarang di Pilpres 2024 posisinya sama, mirip-mirip. Pertanyaannya, apakah Anies tetap menjadi kuda hitam atau justru menjadi kuda liar? Itu aja coba dijawab. Kuda hitam sih. Kayak dulu tahun berapa tuh Piala Dunia tuh Jerman tuh kan kuda hitam tuh. Cuma permasalahannya gini. Yang jadi permasalahan kenapa tiba-tiba keluar wacana ini? Tadi bilang kan panik. Oke, keluar wacana, ya kan. Terus kemudian ini kan sudah 2 hari ini kan bersaut-sautan tuh ya dari beberapa partai. Nggak mungkin. Oh boleh silakan aja. Tapi masalahnya siapa capresnya, siapa cawapresnya kan gitu. Pokoknya udah 2 hari ini, wah udah banyak tuh. Lihat aja berita-beritanya di media sosial atau di online ataupun di berita-berita di TV, di koran. Jadi emang lagi digoreng nih isunya. Tapi gini nih, ini kan kayak tiba-tiba mimpi atau ide atau sengaja cetuskan untuk memancing bagaimana komentar dari warga, karena netizen juga belum tentu juga semuanya setuju untuk mendukung kalau misalnya Anies sama Ganjar dijadikan satu gitu loh. Ya udah tanya ke netizen aja, setuju nggak tuh? Kita kumpulin jawabannya. Kumpulin nih. Kumpulin jawabannya udah. Pertanyaan pertama, setuju atau tidak? Ya Terus udah yang kedua itu ini aja. panik atau memang persekongkolan? Ya. Terus yang ya, ketiga? Udah cukup 2 itu. 2 aja. Ya panik udah deh. juga kita nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, like dan subscribe.